menyelamatkan misinya gini. Nah, kita harus ketik 3 buah naga, oke? 3 buah naga. Carinya buah naga yang jelek aja, jangan yang aduh, buah naga gua biar bisa dipanen yang ini doang lagi. Yang bagus-bagus sih. Ya sudah lah ya, kita panen saja guys. 1, 2, 3. Hei, pencet yang mana tuh? Astaga. 3, oke dah. Oke, sudah ya. Kita jual dulu. Kemarin kan 15 menit. 15 nih. 5 menit. Udah di kesana kan. 5 menit kan malah ini jadi sama dua nih. Sebentar ya. Oke. Strawberry ya? Habis? Oh iya. Ya, rame ya. 50 strawberry. Let's go kan lah. Satu berdorak. Strobo. Udah lah bro. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada koordinator tadi guys ya. Sudah dihubungin sama si Lebah tadi, tapi gua nggak peduli lah. Yang penting misi. Nah, udah kelar tuh. Oke, kita jual dulu buat yang kita guys. Bikin livery di truk simulator. Nanti deh ya truk simulator ya. Kita thank you guys. Ingetin aja lagi nanti ya guys. Ingetin aja. Pas gua udah sembuh banget, bang, ayo kapan truk simulator? Kita kapan bang? Udah sembuh belum gitu? Udah bisa kabar belum? Sama apa tadi? Blueberry ya? Blueberry. 1, 2. Oh, aku ada ide. Cara farming yang cepat itu pakai ini. Nah, bisa. Wah, gitu guys. Jadi hari ini kita lagi liburan di Waduh, nggak dapat semua ya. Maksudnya dapat semua, tapi belum kelar mesti guys. ini salah satu gelang tingkat terbesar di Bali dan seorang tempatnya aman dan menyatu dengan alam yang berlokasi di Pulau Sari, finish menjelang perayaan Gadong bagi yang berliburan di lapangan sudah tersedia rapi. Bang, server perlu nggak? Perlu lah. Orang ini sudah berenang dengan mobil sambil pakai lagi pada main atau pengen join semua, maka nggak perlu guys. Nggak apa-apa lah guys, tonton aja. Soalnya pasti ada yang bisa dibantu. Lihat aja nggak apa-apa guys. Toh juga kalau kalian join, aku nggak maksud untuk kalian juga sebut dengan kebingungan. Promosi saja terus.
apa? Ani, internet punyanya siapa? PLN. Ani, PLN itu apa? Ani, PLN itu apa? Ani, PLN itu apa? Terus yang punya internetnya siapa? PLN juga? Bukan. Lain lagi. Sambil gua sambil lihat ini sekali kok ya. Seperti itu nih. Ini ada yang versi galaksi juga nih. Ini versi galaksi gua udah pernah main ya. Guys, teleponku. Nih. Coba gua ke tempat biru-biru tadi lagi ya. Jadi ini Bang, coba lihat apa jangan lupa guys, ada biru-biru ya. Nah ini nih. Airnya naik. Makanya gue bilang kalian di paling belakang. Guys, muncul ke belakang guys. Gue ada ide guys. Ya, mereka noob banget guys. Tenggelam sana tuh ya. Tuh. Guys, aku mau coba foto. Kita foto dulu semuanya. Saya lihat. Nah, kita foto di sini ya. Ceklek. Nah. Jatuh, pantas.
Ya, udah mati. Kabel guys, tiba-tiba ada air terus gua masuk. Ya bukan sini deh. Kita ke paling atas aja kan. Buangnya udah lama udah udah ya udah deh guys, udah 1 jam kalian tidur ya, kalian tidak tetap datang kembali ke channel ini dulu walaupun aku live streaming teman-teman gua jelas ya guys. Gak apa-apa deh, kalian punya kontennya gak apa-apa ya. Oke guys, akhir lihat. Oke, gua ambil budget dah. Ini mah easy banget guys, aku bisa ambil budget. Kita tunggu. Gampang banget guys, aku ambil budget.
akan bersatu. Mani, katanya Ilok juga akan membantu Ilan. Iya. Guys, pilih yang mana guys? Aku sih pilih ini. Ya, ada yang belenang. Kalau yang belenang udah pasti aku mati. Udah mau penutupan, gininya mulu nih. Ketik guys, respect Foldy DZD ya, Foldy DZD, respect Foldy DZD, terus emoji ini guys, emoji. Oke guys, ini game terakhir yang akan kita mainkan. Jadi di wilayah perbatasan timur laut Oblas Sulu terletak desa kecil Anggreka. Bagi banyak orang, desa itu mungkin tampak tidak penting. Itu adalah kemungkinan kecil yang tidak memberikan banyak keuntungan teritorial bagi Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun, desa itu mungkin target Presiden ancaman serangan musim panas. Sebelumnya pada bulan Juli, pasukan Rusia sudah membunuh desa pada tanggal 14 Juli Ukraina baru kembali dalam serangan balasan yang terkoordinasi. Ukraina baru saja meraih kemenangan signifikan dengan pembebasan total Anggreka. Putin sangat marah. Operasi ini disebut dan ditunda karena ia sekarang harus menanggapi serangan balik Ukraina yang baru. Sebelum kami menjelaskannya, mari kita rangkum kembali kejadian terkini. Pada tanggal 4 Juli, Pravda dan saluran Telegram negara dalam konfirmasi bahwa Rusia telah merebut Anggreka dan Podolany, sementara juga berusaha maju ke arah Dilivka dan Yalrovka. Pada tanggal 4 Juli, Rusia menguasai Anggreka dan beberapa desa perbatasan di dekatnya, sebuah langkah yang bertujuan untuk membangun garis penyangga di dalam sebuah kelas. Namun, pasukan Ukraina dikebur kembali dan melancarkan serangan balik yang dilakukan dalam waktu sekitar 10 menit yang dipelopori Presiden serangan terpisah ke-220. Mereka merebut kembali Anggreka pada tanggal 14 Juli, menghentikan gerak maju Rusia dan merebut kembali kendali strategis di sekitar wilayah perbatasan. Serangan balik yang cepat ini menunjukkan kemampuan Ukraina untuk menangani taktik Rusia di wilayahnya sendiri. Secara efektif mengalihkan strategi zona penyangga Rusia di Sumi Utara. Reuters menawarkan rincian yang kami ketahui sejauh ini dalam laporan tanggal 14 Juli. Dikatakan bahwa Presiden Ukraina Vladimir Zelensky mengumumkan pembebasan Anggreka sebagai bagian dari upaya besar Ukraina untuk mengusir pasukan Rusia dari wilayah Sumi. Zelensky memberitahu kami semua yang perlu kami ketahui dalam pernyataan ayahnya yang dipublikasikan di situs web Presiden Ukraina. Ada laporan dari Panglima Tertinggi Alexander Sisky di garis depan dalam operasi Anggreka. Perhatian khusus dan sangat serius diberikan ke arah Pavlovsk dan wilayah Sumi kami, terutama daerah perbatasannya. Kami berhasil mendorong pasukan Rusia keluar dari daerah tersebut. Kita akan kembali ke Pavlovsk sebentar lagi. Untuk saat ini, pernyataan Zelensky berlanjut. Berdasarkan hasil nilai ini, rasa terima kasih kami yang terdalam ditujukan kepada para pejuang Presiden Serbu terpisah ke-225, khususnya atas aksi ofensif mereka di daerah perbatasan di wilayah Sumi dan khususnya atas pembebasan Anggreka. Itu benar-benar dari mulut kita dan dan itu semua berkat Presiden Serbu terpisah 225, sebuah batalion angkatan bersenjata Ukraina yang dibentuk pada tanggal 8 Maret tahun 2022, hanya beberapa minggu setelah Putin menginvasi Ukraina. Resimen Serbu terpisah 225 awalnya ditempatkan di Oblast Sri. Resimen ini memiliki nomor militer magnitudo 400 dan merupakan resimen infanteri Serbu yang awalnya beroperasi di bawah Brigade Pertahanan Teritorial 127 Ukraina. Resimen ini juga merupakan sebuah batalion yang pertama kali dibentuk dan terus menjadi seperti itu pada Juli tahun 2023 ketika komandonya dialihkan ke pasukan darat Ukraina. Baru pada bulan Februari tahun 2025, resimen penyerangan terpisah ke-225 diperluas menjadi sebuah resimen. Sekitar 4 bulan kemudian, resimen tersebut memanfaatkan perluasan itu dengan mengusir pasukan Putin dari Anggreka. Resimen tersebut telah memiliki kisah yang penuh warna. Resimen tersebut memainkan peran penting dalam serangan balik Kiev di awal perang sebelum menghabiskan beberapa bulan bertempur di laut. Sayangnya, resimen tersebut tidak dapat mencegah pasukan Putin merebut kota penting tersebut dengan hasil yang serupa ketika ikut serta dalam pertahanan Anggreka. Akan tetapi, kegagalan awal ini tidak menjadi tanda bagi batalion tersebut yang segera diperluas menjadi sebuah resimen. Pada bulan Mei tahun 2024,
Resimen tersebut menjadi salah satu kelompok Ukraina pertama yang merebut salah satu tank T-90 ultramodern milik Rusia. Beberapa bulan kemudian, resimen tersebut juga memainkan peran penting dalam invasi balasan Ukraina terhadap Kursk. Seluruh dari resimen tersebut berhasil menghancurkan beberapa pertahanan perbatasan Rusia, menciptakan celah dalam pertahanan tersebut untuk dieksploitasi oleh unit Ukraina lainnya. Resimen tersebut juga melanjutkan aktivitasnya di Kursk, menangkap tentara dan wilayah Rusia dalam prosesnya. Pada saat inilah bahkan Rusia mulai takut pada resimen serangan terpisah ke-225. Televisi pemerintah Rusia mulai menyebut resimen itu sebagai salah satu yang paling kritis di Ukraina dan menyatakan bahwa resimen itu juga dilengkapi dengan teknologi barat terbaik. Ketika Rusia berhasil mendorong pasukan Ukraina keluar dari Kursk awal tahun ini, resimen serangan terpisah ke-225 akan berakhir di sini. Mungkin itu menjelaskan mengapa mereka berada di mereka tidak dapat menggunakan bakat resimen yang luar biasa untuk mengambil alih wilayah Kursk. Zelensky dan penasihat militernya malah memutuskan kembali upaya kelompok itu untuk kembali desanya memutuskan waktu berminggu-minggu di rambut kuning. Hasil dari semua upaya ini, Zelensky mengatakan bahwa perebutan kembali mereka telah memberikan gerak maju Rusia melalui The sun is still founded somewhere among you, with a golden snake found in the northwest. Look now. Kami sudah mengatakan posisi. Reuters melaporkan bahwa Presiden Ukraina mengatakan pertempuran di sana terjadi sepanjang perbatasan. Anda harus memahami bahwa musuh telah dihentikan di sana dan kedalaman maksimum tempat pertempuran terjadi adalah 7 km dari perbatasan. Reuters mengatakan bahwa mereka belum dapat memverifikasi laporan Zelensky secara independen, meskipun disebutkan bahwa Rusia telah mengintensifkan serangannya di Sumy selama beberapa bulan terakhir. Putin diduga bermaksud untuk menciptakan zona penyangga antara Sumy dan Kiev dengan serangan-serangan ini. Meskipun tampaknya jauh lebih mungkin bahwa dia melihat Sumy sebagai rute potensial menuju ibu kota Ukraina. Ya, ini sangat penting bagi Ukraina. Dengan direbutnya mereka, hal itu baru saja membatalkan kerja keras Rusia selama berminggu-minggu. Dan itu belum semuanya. Sebelumnya kami menyebutkan bahwa Ukraina juga telah mengalami keberhasilan yang cukup besar di Rostock, sebuah kota yang sangat penting. Rose hanya berjarak 12,44 mil dari perbatasan administratif Donetsk, menurut Euronews. Itulah salah satu alasan Putin menghubungkannya. Dia menghabiskan beberapa bulan terakhir terus-menerus menyerang kota itu, yang memiliki populasi sebelum perang sebanyak 60.000 jiwa karena merebutnya membuatnya selangkah lebih dekat ke perbatasan administratif. Ambil perbatasan itu dan Anda mengambil Donetsk. Seperti halnya membiarkan Rusia maju di sini, Ukraina tidak dapat membiarkan itu terjadi. Ukraina juga tidak boleh kehilangan Kursk karena kota itu merupakan benteng pertahanan utama Ukraina dan pusat logistik. Kota itu memiliki beberapa jalan utama yang memungkinkan Ukraina untuk memasuk tentaranya di Donetsk guna bertempur melawan serangan Putin di wilayah tersebut. Ditambah lagi, kita tidak dapat mengabaikan fakta bahwa Fokus hanya berjarak 2,5 jam berkendaraan dari Kiev. Kehilangan Fokus membuka pintu bagi Putin untuk mendorong pasukannya lebih dalam ke Ukraina dan sekitar. Zelensky mengatakan bahwa Ukraina telah berhasil mengumpulkan pasukan Rusia di dekat kota itu. Saya juga akan membenci resimen serangan terpisah ke-425 hari ini. Katanya dalam pidato hariannya atas tindakan sukses mereka ke arah kita. Resimen serangan terpisah pertama dan Nah, ini kan kita pakai bumi. Sekarang kita pakai bulan. Terima kasih banyak. Data Pos menindaklanjuti komentar ini. Dengan mencatat bulan. juga mengatakan perhatian khusus difokuskan pada Arab dan wilayah Sumy kita, terutama daerah perbatasan. Kami berhasil mengusir pasukan Rusia. Saya berterima kasih kepada semua unit kami atas hasil nyata ini. Putin baru saja terkena pukulan telak. Pasukannya baru saja diusir dari Andreyka dan dipukul mundur dari Fokus. Ada dua alasan mengapa semua ini penting. Dimulai dengan yang paling jelas, Putin benar-benar menginginkan Sumy. Dia menginginkannya sejak awal perang. Karena itu adalah salah satu wilayah Ukraina pertama yang diduduki pasukan Rusia ketika Putin melancarkan operasi militer khusus yang seharusnya. Pertempuran Sumy sebenarnya dimulai pada hari pertama invasi, melihat pasukan terjun payung Ukraina dan pasukan pertahanan teritorial melawan penjajah Rusia sejak awal. Awalnya, para pejuang Ukraina itu mengalami beberapa keberhasilan. Mereka menghancurkan kolom tank Rusia sebelum mereka menerima perintah untuk mundur dari kota Sumy. Siapa yang mengira dia akan menang? Dia salah. Meskipun pasukan terjun payung pergi, Sumy masih dipertahankan oleh beberapa ribu sukarelawannya di senjata lainnya kesamaan dan beberapa senjata anti tank. Selama sekitar 4 hari, mereka bertahan dengan sangat baik melawan pasukan Rusia sehingga Putin memutuskan melewati Sumy sama sekali sehingga dia dapat fokus menyerangkan. Itu adalah sebuah kesalahan. Saat pasukan Rusia menarik diri dari kota dan mencoba sendirinya, mereka disergap berulang kali dalam serangan brilian yang membuat mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan. Pada tanggal 8 April, Ukraina berhasil mendorong pasukan Putin keluar dari Sumy. Mereka telah menguasai oblast tersebut sejak saat itu. Apa yang terjadi di Sumy adalah salah satu kemenangan besar pertama yang dialami Ukraina setelah invasi Putin. Itu juga merupakan bukti bahwa Ukraina dapat melawan pasukan Putin. Meskipun tidak akurat untuk mengklaim bahwa Sumy sendiri adalah alasan mengapa Ukraina terus menerima begitu banyak dukungan dari Barat. Kemenangan seperti inilah yang tampaknya meyakinkan kalau pada tes bahwa Ukraina memiliki peluang melawan pasukan penyerang Rusia. Iya, cara makannya. Sebagai kegagalannya pada tahun 2000. Tempat kan? Sebaliknya, lebih
kesalahan. Bagaimanapun, kurangnya kehadiran Rusia di wilayah perbatasan seperti Sumi yang memungkinkan Ukraina melancarkan invasi balasan Rusia tahun 2024. Pertempuran berdarah atas wilayah yang direbut Ukraina diyakini telah membuat sulit kehilangan 62.400 tentara non-independen sebelum Rusia mampu mengusir pasukan Ukraina. Semua itu membawa kita ke masa kini dan serangan Sumi yang diperbarui oleh Putin. Kemungkinan besar ingin menghindari situasi seperti yang dilakukan pada tahun 2024 dalam Rusia. Putin telah memutuskan untuk terus maju setelah mengusir pasukan Ukraina dari wilayah. Sumi sekarang menjadi target karena, seperti yang disebutkan sebelumnya, Putin melihat perebutan wilayah di Oblast itu sebagai cara untuk membangun zona penyangga. Bahkan, ia menginginkan zona penyangga yang memisahkan Sumi dari Oblast perbatasan Rusia seperti itu. Ia juga menginginkan zona penyangga antara Sumi dan Kiev. Mungkin memungkinkannya mengisolasi Kiev untuk serangan terpadu di masa mendatang. Dan Putin serius ingin merebut Sumi. Seperti yang dilaporkan di Reuters pada tanggal 28 Mei, Zelensky mengatakan bahwa Rusia telah mengumpulkan sekitar 50.000 pasukan di dekat Sumi. Sekarang, Siapapun kamu, apapun profesimu, waktunya ke online dengan Domain dari Rusia. Claim Domain sekarang. Must connect. 3, 2, online. sekarang mereka mengumpulkan pasukan ke arah Sumi. Lebih dari 50.000. Zelensky berkata, kami mengerti, tetapi telah berhasil di sana. Zelensky juga mencatat pada saat itu, apa yang didedikasikan beberapa pasukan terbaiknya ke wilayah Rusia di dekat pengumuman tentang pasukan Rusia yang menjadi dan sekali dengan pengumuman lain. Menunjukkan bahwa Rusia telah berhasil merebut 4 desa di Sumi. Ukraina juga mengevakuasi sekitar 56.000 warga sipil dari Oblast tersebut karena serangan Rusia yang semakin intensif terjadi setiap hari. Rusia telah mencoba untuk terus maju di Sumi sejak saat itu. The New York Times mengatakan bahwa kemajuan tersebut menunjukkan perubahan dalam ritme perang Rusia hingga pada titik di mana ia masuk ke 173 mil persegi Ukraina pada bulan Mei. Itu 2 kali lipat. Nenek, nyalakan lampunya. Nenek, lampunya nyalakan. Oblast Sonomi. Tadi siapa bilang kenapa kita nggak ngecek loh guys. Tiba-tiba muncul kayak ginian.
Yang pada Zelensky, ia akan mementingkan Ukraina. Bahkan bahwa Ukraina menguasai garis depan sepanjang 621 mil. Bahkan ketika Rusia mengklaim telah maju ke kelompok-kelompok itu mungkin mendapatkan gambar atau video yang segera dipukul mundur. Zelensky tampak menjelaskan hal itu. Yang tersisa untuk direnungkan adalah apa yang terjadi setelah serangan Ukraina di Haman. Bahwa meskipun ini adalah Produser dan presiden meskipun ancaman sekali dan kita membutuhkan respons yang jauh lebih efektif, respons teknologi. Kita perlu memanfaatkan waktu dengan lebih baik untuk mengembangkan sistem pertahanan udara. Jadi, perlindungan wilayah udara Ukraina harus jelas dan jelas, seperti yang selalu terjadi. Namun, Zelensky tidak yang sempurna untuk kemenangan seperti yang terjadi, menunjukkan sanksi yang lebih keras yang dijatuhkan pada Rusia oleh mungkin dapat membatalkan serangan karena dia masih punya peluang masuk. Itulah yang sebenarnya dimaksud dengan komentar Zelensky tentang Putin yang mengulur waktu membangun. Presiden Ukraina yakin bahwa sanksi yang lebih keras akan menimbulkan sumber daya Rusia. Hal ini pada gilirannya mengurangi tutar tekanan yang telah diberikan Putin kepada Rusia. Ukraina yang juga akan mendorong Rusia kembali ke kepentingan untuk kemungkinan kesepakatan damai. Batas atas $45 per barang minyak lebih baik daripada $60. Itu jelas. Uang KTT Ukraina Eropa Tenggara pada tanggal 10. Namun, elemen sejati akan bercapai. Itulah level yang benar-benar akan mengubah pola pikir di Moskow. Terjemahan untuk kemenangan Ukraina seperti yang terjadi di Eropa perlu meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Putin. Apakah kita akan melihat tindakan justru Ukraina telah berhasil serangan itu mungkin akan berubah menjadi pertempuran sengit yang berakhir yang tidak akan membawa Putin ke Moskow. Dan sementara semua ini terjadi, Putin menjadi masalah besar di wilayahnya sendiri. Operasi spiritual yang berani dari Ukraina telah memaksa pemimpin Rusia untuk bergegas sehingga ia akan menyembunyikan armada udara. Cari tahu apa artinya dan bagaimana itu dalam menghadapi perang Ukraina. Dalam video kami. Dan jangan lupa untuk berlangganan Military Show jika Anda ingin liputan terkini tentang
aku kayaknya aku nggak bisa. Asik. Oke guys, terima kasih. Oke guys, aku harus selesai dulu dan bye bye.